Assalamualaikum Bu Arvina. Halo, Bu Arvina. Halo Bu Erni. Ya, Waalaikumsalam Bu Erni. ya. Bu Ervina, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Erni, hari ini kabar saya baik-baik saja. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu Erni? Ya, alhamdulillah baik juga, Bu. Tapi hanya saja ini saya sedikit ada masalah nih, Bu. Eh, jadi Ibu lagi ada masalah ya? Ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Erni? Ya, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar ya, Bu? Ya, kebetulan hari ini saya lagi tidak terlalu sibuk, jadi saya memiliki waktu luang untuk berbincang dengan Ibu Erni. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan ya dari percakapan yang akan kita lakukan nantinya, Bu Erni? Ya, jadi Bu, dalam percakapan kita nantinya, saya ingin menemukan solusi ya Bu dari permasalahan saya. Kemudian dan mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang akan atau harus saya lakukan nantinya Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Ibu Ya. Erni mengharapkan solusi. Memangnya Ibu Erni sedang mengalami masalah apa ya Bu Erni? Ya, jadi begini ya Bu. Permasalahan saya ini yang saya hadapi di kelas saya, Bu, ya. Jadi berhubungan juga dengan Ya, ya. murid-murid saya. Jadi seperti itu ya, Iya. Bu Erni. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahan apa ya yang sedang Ibu Erni hadapi saat ini? Ya. Jadi ini Bu, di kelas saya itu Bu ada beberapa siswa saya yang kesulitan dan kurang memahami beberapa pembelajaran yang saya berikan. Nah, itulah yang membuat saya sedikit pusing Bu untuk menghadapinya. Iya, iya, iya. Baik, Bu. Baik. Jadi, tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa orang siswa yang Ibu ajar itu sedang mengalami kesulitan dan kurang memahami pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, pertanyaan saya di sini, Bu Erni, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Ya, sudah Bu, sudah. Saya sudah menelusurinya dan saya juga sudah memanggil dan menanyakan ke anak tersebut. Nah, ternyata di sini ada siswa yang menjawab bahwa dia alasannya belum sarapan, Bu. Dan ada juga yang memang siswa saya ini kurang memahami atau lambat dalam menerima pembelajaran, Bu. Jadi seperti itu ya masalah yang Ya. Ibu Erni hadapi. Nah, jika seperti itu, menurut Ibu Erni, kira-kira seperti apakah kondisi ideal yang akan Ibu harapkan ada pada siswa tersebut? Ya, tentu saja Bu, di sini saya mengharapkan siswa saya itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Kemudian, jika saya memberikan pertanyaan, saya ingin siswa ini aktiflah dan memberikan jawaban seperti murid-murid lainnya, Bu. Kemudian, jika Ya, ditanya, tidak hanya diam atau menggeleng-gelengkan kepala, itu Bu yang saya harapkan untuk murid-murid saya. ya. Jadi Ibu mengharapkan partisipasi aktif ya dari Ya, murid Ibu. ya Bu. Eh, Kalau seperti itu kondisinya Bu Erni, kira-kira menurut Ibu Erni, apakah ada hal-hal atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami saat ini? Oh iya Bu, jadi di sini terpikirkan oleh saya langkah yang akan saya lakukan itu Bu, yang pertama mungkin saya akan memberikan pemahaman ke siswa saya bahwa sarapan itu sangat penting ya Bu, kita lakukan agar pembelajaran nantinya anak-anak didik saya ini bisa konsentrasi dan kemudian saya mungkin juga akan menginformasikan dulu ke orang tuanya supaya mereka memperhatikan sarapan pagi anak-anaknya ya Bu untuk mempersiapkan sarapan pagi Ya, ya. sebelum anaknya berangkat ke sekolah.
Kemudian bagi siswa saya memang memiliki pemahaman yang kurang atau lambat dalam menerima pembelajaran, mungkin saya akan memberikan bimbingan yang lebih baik lagi Bu nantinya. Iya, iya. Jadi tadi salah satu penyebabnya adalah kurang sarapan ya. Ya, Jadi memang kita perlu menginformasikan kepada anak-anak kita bahwa sarapan itu sangat penting karena apabila mereka tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, mereka itu akan lemah. Jadi mungkin konsentrasi belajarnya juga kurang karena ya. terganggu perut yang kosong ini. Jadi perut laparnya itu akan mengganggu kegiatan atau aktivitas belajarnya di sekolah. Baik Bu, saya pikir apa yang Ibu Erni rencanakan itu sudah sangat bagus menurut saya. Apalagi Ibu mengingatkan kepada murid Ibu akan pentingnya sarapan. Jadi agar mereka dapat berkonsentrasi dalam belajar. Begitu juga dengan murid yang lemah, yang kurang memahami pembelajaran yang diberikan oleh ibu, mungkin ibu akan memberikannya bimbingan lebih. Jadi di sini ya seperti itu yang akan ibu lakukan dan saya pikir itu sudah sangat bagus. Nah sekarang menurut ibu hal-hal seperti apa yang akan ibu berikan kepada siswa ibu ini? Ya, jadi saya akan mencoba memberikan bimbingan. Bimbingan ini berupa latihan-latihan ya Bu, latihan-latihan soal Ya ya. yang mengenai pemahamannya. Kemudian mungkin saya juga akan mencoba memberikan latihan soal untuk dikerjakan juga di rumah supaya mereka juga dibimbing oleh orang tuanya langsung Bu, supaya orang tuanya juga bisa membantu saya dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Jadi bukan di sekolah saja ya. Jadi kira-kira begitu, Bu. Ya. Jadi ya kalau saya mendengarkan cerita yang Ibu Erni paparkan tadi, utamanya dalam memberikan latihan-latihan soal ya. Jadi untuk mengukur sampai sejauh mana mereka memahami pembelajaran yang Ibu berikan, menurut saya itu sangat menarik ya Bu. Tetapi di sini saya ingin tahu, apakah Ibu terus-menerus membimbing murid tersebut? Ya, iya Bu. Ya, insya Allah saya akan membimbing terus anak tersebut yang kurang dalam pembelajaran tadi, kurang memahami, sampai anak ini bisa ya Bu, sampai bisa dalam memahami pembelajaran. Saya akan terus Iya, iya, membimbingnya iya. Bu. Jadi secara terus-menerus ya Bu Erni. Ya, iya Bu, insya Allah. Oke, oke. Jadi rencananya kapan waktu Ibu akan melakukan pembimbingan kepada murid Ibu? Ya, ya Bu, tentunya di sini saya tidak akan mengganggu teman-teman yang lainnya ya Bu, tidak akan mengganggu teman-teman yang Ya, lainnya. Kemudian saya juga akan menerapkannya setelah selesai pembelajaran atau di jam-jam istirahat Bu, begitu Bu. oh jadi ya. Ya, Jadi waktu yang Ibu luangkan menurut saya itu sudah sangat tepat. Jadi Ibu menggunakan waktu istirahat murid. Jadi di samping tidak mengganggu temannya yang lain, ya, jadi Ibu bisa memberikan pembimbingan lebih ya secara personal, ya, membicarakan dari hati ke hati kepada murid Ibu tentang kasus yang dihadapi. ya Bu. Eh, di sini saya ingin menanyakan ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu? Maksud saya di sini, apa yang Ibu mau terapkan nantinya? Seperti itu, Bu Erni. Ya, tentunya insya Allah Bu, saya akan melakukannya dengan kontinu dan terus-menerus ya Bu. Dan juga secara Ya, konsisten sampai nanti terlihat perubahan yang dilakukan oleh siswa saya ini Bu ya, sampai ada perubahan yang terlihat lah oleh terhadap siswa saya Bu iya, iya, nantinya. iya, iya, betul sekali, Bu Erni. Eh, nah, terus dalam menerapkan atau melakukan rencana Ibu, mungkin ada orang yang Ibu libatkan. Kira-kira siapa saja mereka dan uh, yang mungkin dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini agar tetap terlaksana dengan baik. Ya, baik Bu. Oke, dalam hal ini tentunya tak lepas dari kolaborasi atau dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat juga Bu.
dan tak kalah pentingnya mungkin orang tua siswa. Ya, yang paling utama mungkin orang tua siswa, Iya, iya. supaya kita bisa menjalin kolaborasi yang baik lah Bu dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Bagus sekali ya rencana yang akan Ibu lakukan, terutama ini melibatkan warga sekolah seperti kepala sekolah dan rekan sejawat. Memang menurut saya terkadang kita memang membutuhkan masukan-masukan dari mereka terkait masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi memang kita harus membangun kolaborasi yang baik dengan mereka. Dan menurut cerita Ibu, Ibu juga melibatkan orang tua siswa Ibu. Dalam hal ini menurut saya itu juga sangat baik karena memang kita perlu berkolaborasi juga dengan orang tua siswa untuk menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi saat ini. Jadi I- seperti itu Bu Erni. Jadi kira-kira Bu Erni apa tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya Bu, jadi di sini saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, menjalin atau menjaga kolaborasi juga yang baik dengan orang tua siswa agar kita bisa sama-sama saling membantu dalam membimbing anak-anaknya, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, setelah saya mendengarkan rencana yang Ibu paparkan, ceritakan kepada saya, menurut saya rencana yang Ibu Erni lakukan itu sudah sangat baik. Jadi untuk kedepannya agar siswa Ibu dapat lebih fokus dan lebih bisa memahami pembelajaran yang Ibu bawakan dengan baik. Ibu akan terus menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa atau wali murid dan memberikan bimbingan lebih bagi murid yang membutuhkan. Nah, dari perbincangan yang kita lakukan saat ini, kira-kira bagaimanakah perasaan Ibu sekarang? Apa yang Ibu Eh, rasakan? Ya Bu, jadi alhamdulillah sekali setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, menceritakan permasalahan saya dengan Ibu, saya sedikit merasa lega. Ya Bu, jadi perasaan saya sekarang Iya, ya. sudah agak-agak lega, agak-agak bersemangat lagi lah Bu setelah berbincang dengan Ibu memberikan saya semangat. Alhamdulillah sekali Bu, karena Ibu juga sudah bersedia berbagi cerita dengan saya, memberikan saya motivasi dan sebagainya. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang baik ya Bu terhadap permasalahan yang saya alami tadi. Betul, Bu. Ya, terima kasih Ya, ya banyak ya betul. Bu. Ya, Oh ya, alhamdulillah ya Bu, kita bisa berbincang pada hari ini membahas kasus yang Ibu sedang hadapi. Saya terus terang ya Bu Erni, saya juga merasa bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, perbincangan yang kita lakukan pada hari ini, menurut saya itu juga sangat luar biasa, memberikan juga inspirasi bagi saya, apalagi terkait rencana-rencana Ibu dalam mengatasi kasus-kasus yang Ibu hadapi. Dan saya juga mengharapkan kepada Ibu Erni apa yang sudah Ibu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan semangat, ya, ya Bu. dan penuh tanggung jawab. Baik, Bu Erni, apa masih ada kira-kira yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Mungkin Eh, masih ada, Ibu Erni? Ya Bu, untuk saat ini mungkin sudah tidak ada ya Bu, karena dalam perbincangan Ya. kita tadi ya saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya dengan berbincang dengan Ibu. Jadi di sini mungkin sudah tidak ada lagi Bu yang ingin saya diskusikan, dan saya ucapkan terima kasih banyak lagi Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya Ibu sudah mau mendengarkan curhatan atau masalah yang saya hadapi di sekolah. Iya, sama-sama Bu Erni. Saya juga merasa demikian. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah mau berbagi cerita dengan saya terkait apa-apa yang Ibu rasakan, yang Ibu hadapi. Untuk kedepannya mungkin ketika Ibu mengalami suatu masalah, Insya Allah saya tetap dengan tangan terbuka bersedia mendengarkan keluh kesah Ibu Erni Astuti.
Jadi Ibu bisa bercerita dengan saya kembali ketika Ibu mengalami kasus-kasus yang mungkin menurut Ibu sulit untuk Ibu selesaikan. Jadi kita bisa berbagi kembali, Bu Erni. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih Ya, atas waktunya. sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Ya, waalaikumsalam Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, saya pamit ya, Bu Erni.